Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pada awal pertempuran, Crossell tidak terlalu menyadari hal itu, tetapi saat pertempuran mengikuti jalannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dengan kata lain, bahwa energi spiritual yang dia konsumsi tidak akan diisi ulang. Tapi jangan berpikir bahwa dalam situasi di mana energi spiritual tidak dapat ditambah, pertempuran yang berkepanjangan akan menguntungkan Long Hao Shen. Serangan Crossell tidak dapat dihindari, dan 4 pengawal suci tidak banyak berguna di depannya. Dengan kemampuan Dewa Iblis Crossell, tidak mungkin dia tidak menyadari bahwa energi spiritualnya tidak terisi ulang. Jika dia mencapai batasnya, itu pasti akan mendorongnya ke tindakan putus asa, meletakkan hidupnya di atas meja tanpa takut akan serangan balik. Jadi Long Hao Shen harus meningkatkan level kekuatannya ke level yang cukup sebelum dia didorong ke tindakan seperti itu. Tombak berlian itu langsung hancur berkeping-keping, tetapi tindakan Crossell berhenti sebentar. Mantra dari 4 pengawal suci dan Yating hanya demi mengulur waktu untuk Long Hao Shen. Makhluk kecil seperti itu berani berdiri di depanku dengan kurang ajar seperti itu. Setelah diblokir berkali-kali, Crossell benar-benar marah. Menyipitkan matanya, dia tiba-tiba mengeluarkan riak biru tua dari kepalanya, yang bertujuan menyerang 4 pengawal suci. Saat riak biru tua ini muncul, keempat pengawal suci segera terlihat panik, tiba-tiba berubah menjadi 4 baut cahaya yang menghilang, berasimilasi dengan menara keabadian. Tapi meski begitu, mereka berubah menjadi sedikit redup warnanya setelah menghadapi riak biru tua itu. Saat Crossell sedang berperang dengan Long Hao Shen pada saat 4 pengawal suci muncul, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Tetapi dengan sangat cepat, dia menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah makhluk undead. Sebagai dewa iblis dengan atribut psikis, dia adalah musuh dari makhluk undead. Kekuatan semua makhluk undead berasal dari jiwa api. Tapi sihir psikisnya adalah yang paling ahli dalam memadamkan api jiwa seperti itu. Serangan psikis terakhir adalah ancaman bencana di mata keempatnya. Api jiwa mereka jauh dari mampu melawan di depan Crossell, sehingga mereka segera lolos dari situasi ekstrim seperti itu. Jika tidak, jika api jiwa mereka hilang, mereka tidak memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Cahaya batu giok meluas kemana-mana mata bisa melihat, seperti campuran hujan dan kabut. Sesosok tiba-tiba muncul dari dalam, melepaskan kilau emas yang mendengkur. Dan Hao Iwei yang seperti gunung tiba-tiba menghilang. Transformasi dan mode penggabungan armor emas dan Hao Yue, pertempuran terbesar Long Hao Shen. Dengan hanya menyimpan kekuatan, Long Hao Shen masih belum berada di langkah ke-9. Hanya dengan mengandalkan transformasi armor mode Hao Iwei, dia bisa meluncurkan pukulan pedang dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai Crossell. Pada saat itu juga, tangan kanan musuh masih belum membubarkan efek lumpuh di lengan kirinya, dan menghadapi serangan Long Hao Shen hanya dengan satu tangan. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light membawa nafas kehidupan yang luar biasa, menyelimuti setiap kemungkinan rute pelarian Crossell. Bisakah Anda memprediksi tindakan saya selanjutnya? Bilah panjang di tangan kiri Crossell diangkat, meluncurkan 9 proyeksi bilah melalui langit, yang berkumpul bersama dengan pedang panjang dan bertabrakan dengan suara yang menusuk telinga. Keduanya bentrok hanya sekali, tetapi tubuh Crossell terkena 3 pukulan Long Hao Shen, yang meninggalkan 3 lubang berdarah kecil. Di bahu kirinya, darah biru tua mengalir, jatuh ke tanah mengeluarkan beberapa suara dering. Padahal, ini tidak datang tanpa harga untuk Long Hao Shen. 9 bilah dalam satu Crossell yang kuat mendarat sekali ke baju besinya. Namun, armor yang sekarang berwarna merah muda, berubah, kembali normal setelah hanya sedikit cekung sebentar, tanpa memicu efek dari rantai pengikat jiwa. Crossell menyipitkan matanya, menggerakkan lengan kirinya yang terkulak. Dia sengaja membiarkan serangan Long Hao Shen mendarat demi memukulnya dan karena racun dalam dirinya sendiri. Saat darah mengalir, dia telah memulihkan perasaan di lengan kirinya. Serangan Hao Shen tidak berhenti pada itu. Saat mereka berdua berpisah, kaki kirinya mengetuk ke tanah, saat dia berubah menjadi kilatan petir emas keunguan, sekali lagi bergegas ke Crossell.
Di tangan kanannya, pedang Arya dari Dewi Cahaya meledak dengan kemegahan yang mempesona tak tertandingi, dan lapisan energi dataran tinggi spiritual berwarna oranye tembus pandang menutupi pedang, garis berkedip dilacak ke arah Crocell. Kilatan petir ditambah sambaran asura. Di tangan kirinya, pedang Blue Rain sepertinya telah memudar, saat kilau hijau tua menghilang secara bertahap. Tapi itu samar-samar tampak lebih mengancam. Di mata Crocell muncul sedikit kepanikan, karena telah menentukan melalui teknik penglihatan yang jelas langkah yang direncanakan Long Hao Shen, karena akan sulit untuk ditolak. Setelah menyatu dengan Hao Iwei, kekuatan Long Hao Shen sudah cukup untuk bentrok langsung melawannya. Long Hao Shen tidak bisa membiarkan waktu berlarut-larut, tetapi Crocell juga tidak dapat memulihkan energi spiritualnya di sini. Jadi akan sulit menebak siapa yang akan menang. Mengangkat pedang panjang di tangan kanannya, Crocell tiba-tiba berubah menjadi ilusi. 8 gambar ilusi keluar dan tersebar darinya, masing-masing memiliki penampilan fisik yang persis sama. Dengan suara bentrokan yang keras, tubuh Crocell segera didorong oleh energi dataran tinggi spiritual yang diresapi pedang Arya dari Dewi Cahaya. Serangan Asura Strike diluncurkan. Darah biru tua jatuh dari bekas luka besar di sisi Crocell. Energi spiritual eksternal Dewa Iblis memang hebat, tetapi melawan serangan senjata tingkat epik, pertahanannya tidak cukup untuk menjaganya agar tidak terluka. Tetapi meskipun Crocell mengalami beberapa kerusakan, dia masih menghindar dengan lancar. 8 klon lainnya menahannya, dan karena masing-masing dari mereka serupa, tubuh sejati menyatu dengan mereka sebelum mereka dengan cepat berpisah dan dengan cepat pergi. Long Hao Shen menyipitkan matanya, mendengus jijik. Tiba-tiba menutup matanya, dia melakukan gerakan berayun dengan pedang Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya, saat cahaya merah terbang keluar darinya, berbentuk seperti semacam mata. Sementara itu, sosok emas muncul di punggung Long Hao Shen, terhubung dengannya. Sementara itu ia menembakkan sinar putih, dan cahaya merah mengejar salah satu dari 9 dewa iblis penglihatan jelas sehingga menyaring satu wujud asli dari klon lainnya. Kamu lupa bahwa ksatria memiliki kemampuan yang disebut mengunci, dan yang disebut tungku roh suci. Suara resonansi Long Hao Shen bergema melalui menara keabadian. Lampu merah itu dengan sangat cepat mendarat di tubuh Crocell. Dan kemudian, sinar putih itu berubah menjadi jembatan antara Long Hao Shen dan dia. Menghentakkan kaki kanannya ke tanah, Long Hao Shen meledak sekali lagi, kali ini bersinar dengan cahaya merah. Dia sudah merasakan bahwa waktu penggabungannya dengan Hao Iwei berlalu sangat cepat, dan bahwa bentuk pamungkas ini tidak dapat dipertahankan untuk banyak serangan. Dia harus membunuh musuh dalam waktu singkat, jika tidak, satu-satunya cara yang tersisa baginya adalah melarikan diri. Pengorbanan, kemampuan yang sudah lama tidak digunakan Long Hao Shen, akhirnya digunakan. Dengan sangat terkejut, dia menemukan bahwa kemampuan pengorbanan yang sama kali ini membawa amplifikasi yang jauh lebih kuat daripada waktu sebelumnya. Ini karena peningkatan energi spiritual eksternal dan internalnya. Dan dengan meningkatnya ketangguhan tubuhnya, lebih banyak kemampuan sebagai orang pilihan dewa keluar. Pedang Arya Dewi Cahaya, dan Blue Rain, keduanya membiarkan proyeksi pedang besar meledak. Nyanyian naga yang bergema bisa terdengar dari atas tubuh Long Hao Shen. Dia tidak memperhatikan 8 klon lainnya dan menaruh semua fokusnya pada tubuh utama Dewa Iblis. Seekor naga cahaya keemasan bergegas keluar. Kedua pedang ilahi itu seperti dua mata naga yang bersinar menyilaukan. Kemampuan ksatria retribusi, serangan naga. Saat serangan naga tampak akan mengenai Crocell, 9 klon memiliki ekspresi wajah yang berputar. Segera, efek dari mengunci dan tungku roh suci yang digunakan oleh Long Hao Shen bersama serangan naga tiba-tiba berubah arah, mengarah ke klon yang sebenarnya. Bang! 9 dari mereka menjadi satu, Crocell terhuyung mundur. Meskipun 8 klonnya tidak berhasil membingungkan Long Hao Shen, dia dengan cepat menggeser tubuh utamanya di saat terakhir, menahan serangan Long Hao Shen sampai batas tertentu. Meski begitu, dalam mode pengorbanan, Long Hao Shen terlalu kuat. Superposisi dari berbagai dorongannya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Menghindar, kilat, serangan Long Hao Shen pecah seketika, saat pemahamannya dalam niat pedang secara bertahap semakin dalam,
dia sudah mengasimilasi niat pedangnya ke dalam kemampuan teknisnya. Digunakan melalui dua pedang suci pamungkasnya, kemampuan apapun memperoleh kekuatan yang sangat mengerikan. Dua serangan matahari bersinar mengikuti. Dua miniatur matahari yang bersemangat terlihat muncul di udara, seperti meteor yang mengejar bulan, akan mendarat di Crossell. Crossell mencengkeram sepasang pedang panjangnya dengan kekuatan penuh. Cahaya biru tua bercampur dengan energi spiritual unsur kegelapannya, mengambil bentuk semacam perisai tebal yang berfungsi sebagai perpanjangan dari pedangnya, bersinar dengan warna biru tua. Saat dua ledakan dahsyat terdengar, Crossell mundur, merasa seolah tersengat listrik. Pada masing-masing dari dua pedangnya, celah besar telah muncul di tengah. Niat pedang tak terbatas melonjak keluar bersama. Crossell mengangkat kepalanya, dan menyemburkan seteguk darah biru tua di depan Long Hao Shen. Dari semburan darah itu bisa dilihat kekuatan penghancur yang dipegang oleh niat pedang Hao Shen. Itu sudah menyerang tubuh Crossell. Wajah Dewa Iblis sudah sangat pucat. Dengan teriakan marah, tubuhnya tiba-tiba berjongkok, dan kemudian, sinar hitam pekat keluar dari dahinya, menutupi tubuhnya seperti kubah. Di tengah serangkaian suara yang menusuk telinga, kubah itu menjadi dalam keadaan bencana. Tapi secara mistis, itu mempertahankan bentuk yang sama, dan Crossell tiba-tiba bergegas keluar dari dalam, menyapu pedangnya dengan kekuatan penuh Long Hao Shen. Dalam kapasitas Crossell sebagai Dewa Iblis, dia jelas bisa melihat bahwa keadaan luar biasa Long Hao Shen tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, selama ini dia tetap bertahan, hanya mencoba menyeretnya keluar, Long Hao Shen pasti akan runtuh di beberapa titik. Tetapi dia dengan sangat cepat menemukan bahwa metode seperti itu tidak akan berhasil. Pertahanan yang benar-benar pasif membiarkan Long Hao Shen menunjukkan kecakapan serangannya yang sebenarnya tidak bisa dia tolak. Oleh karena itu, setelah menggunakan teknik rahasia untuk melawan serangan Hao Shen, Crossell segera melancarkan serangan balasan, menggunakan serangan sebagai pertahanan terbaiknya. Tapi seperti yang diharapkan Crossell untuk melakukan serangan balik, dia tidak mengharapkan langkah Long Hao Shen selanjutnya. Awalnya akan terus menyerang, Long Hao Shen tiba-tiba berlari mundur, berubah menjadi aliran cahaya. Bahkan ketika digunakan untuk mundur, gerakan mencapai kecepatan yang sangat besar. Dan begitu saja, serangan Crossell mendarat di udara. Dengan teriakan naga yang bergema, naga raksasa hijau tua bergegas keluar dari tangan kiri Long Hao Shen. Masih di tengah serangannya, Crossell tidak sempat beradaptasi itu, dan serangkaian serangan dari Long Hao Shen terlalu menekannya. Dan, karena dikunci oleh Long Hao Shen, dia bahkan tidak bisa menghindar. Dalam ledakan hebat, sepasang pedang Crossell retak. Meskipun mereka tidak mencapai tingkat epik, mereka tidak jauh dari batas ini. Tapi serangkaian serangan Long Hao Shen menghancurkan mereka, menimbulkan Crossell dengan rasa sakit yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga senjata adalah senjata. Bahkan jika patah, bilahnya masih memiliki setengah dari ukuran aslinya. Jadi Crossell tidak membuangnya, dan mentransfer energinya ke dalam untuk mencoba keluar dari kesulitan di depan matanya. Kekuatan benturan dari naga raksasa hijau tua ini menyebabkan Crossell sekali lagi menyemburkan darah. Kali ini, yang membuatnya ngeri, naga raksasa itu melilit tubuhnya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak sejenak dengan kekuatan pengikat yang kuat. Naga pengikat ganda cahaya kemampuan yang melekat pada pedang Blue Rain. Setelah menunggu dengan sabar kesempatan ini, Long Hao Shen akhirnya mendaratkan pukulan yang menentukan. Setelah serangkaian pukulan dan gangguan, Long Hao Shen percaya bahwa Crossell tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan serangan terakhirnya. Kedua pedangnya terpisah ke samping, Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam. Potongan energi spiritual terakhirnya dalam mode pengorbanan langsung berkumpul dalam campuran warna hijau tua dan oranye, tiba-tiba menjadi cemerlang. Serangan tebasan menyilang. Serangan tebasan menyilang adalah kemampuan yang sangat biasa di antara para ksatria retribusi yang dia pelajari. Tetapi ketika menggunakannya melalui dua pedang ilahi di tangannya, itu berubah menjadi sesuatu yang dalam, sesuatu yang ajaib, membiarkan kedua pedang itu cocok secara harmonis.
Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen memiliki efek seperti itu saat menggunakannya. Serangan ini menusuk ke dada Dewa Iblis Crossel. Seiring dengan peningkatan kekuatannya dan peningkatan pemahaman, serangan terakhir Long Hao Shen menjadi jauh lebih maju daripada semua yang sebelumnya. Crossel, yang dulu berjuang dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba berhenti. Penampilannya berubah lamban, naga yang mengikat Dewa Iblis Crossel, perlahan-lahan melepaskan ikatannya. Titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam tubuh Crossel. Cahaya fajar keluar, menerangi kegelapan dalam sekejap, dan menyebarkan serta menebas tubuh. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen yang benar-benar kehabisan kekuatan jatuh ke tanah benar-benar hancur. Hao Yue juga keluar darinya, segera kembali ke dunianya sendiri. Yating juga memasuki tubuh Long Hao Shen. Keadaan pamungkasnya telah dipertahankan begitu lama, dengan Yating memberikan dorongan selama ini. Sepasang pedang ilahi di tangan Long Hao Shen telah kehilangan semua kilapnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya sendiri. Tapi Long Hao Shen tidak terlihat lebih santai karena melihat tubuh Crossel meledak. Sebaliknya, ekspresinya menjadi dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Kamu tidak menyangka itu, kan, manusia? Suara Crossel terdengar penuh ejekan. Dari tubuhnya yang hancur keluar tubuh yang tingginya hanya setengah meter. Benar, karena aura Crossel belum hilang, Long Hao Shen tidak lengah. Situasi saat ini benar-benar di luar dugaannya. Crossel jelas mati, tapi kenapa versi kecil dirinya muncul? Tingginya hanya setengah meter, sosok itu juga memiliki 6 sayap di punggungnya. Kepalanya sangat besar, hampir tampak setengah dari seluruh tubuhnya. Matanya putih pucat, dan anggota tubuhnya sangat kecil. Long Hao Shen menatap kosong pada makhluk tak dikenal ini, terdiam sesaat. Makhluk kecil yang jahat itu tertawa, aku adalah Dewa Iblis Crossel. Atau lebih tepatnya, ini adalah tubuh asli saya. Dalam 72 Dewa Iblis, kekuatanku tidak banyak, tapi kemampuan bertahan hidupku pasti termasuk yang terbaik. Apa yang kamu bunuh hanyalah tubuh parasitku. Omong-omong, memelihara tubuh parasit yang satu ini sangat sulit. Saya perlu menemukan tubuh manusia yang sempurna agar sesuai dengan kepuasan saya. Setelah itu, saya menghabiskan beberapa tahun untuk menempatinya secara menyeluruh. Selain itu, saya telah mengeluarkan upaya besar untuk mentransfer lebih dari 90% kekuatan saya ke tubuh parasit. Namun, masa sulit itu benar-benar berharga. Setidaknya saya mendapatkan tubuh yang begitu sempurna dan kehidupan kedua. Kemampuanmu sebelumnya benar-benar menakutkan, mungkin bisa dibandingkan dengan 36 Dewa Iblis teratas. Sayangnya, itu hanya membunuh tubuh parasit. Dari suaramu, kamu seharusnya masih sangat muda. Saya harap kamu memiliki penampilan yang cukup tampan. Karena kamu baru saja menggunakan kemampuan pengorbanan, pastinya kamu pasti kesulitan untuk mengangkat satu jari pun. Cepat lepaskan topeng itu untuk saya lihat. Jika saya puas, meskipun jiwa Anda akan terhapus, setidaknya tubuh Anda akan menjadi satu dengan saya. Itu akan menjadi kehormatan terbesarmu. Mencapai titik ini, Crossel tidak bisa menahan tawa keras. Tapi tawanya sangat suram dan tanpa ampun. Dia membenci Long Hao Shen dengan getir, membesarkan tubuh parasit sangat sulit, namun yang itu dihancurkan. Untuk memulihkan kekuatan aslinya, dia membutuhkan setidaknya 5 tahun. Dan meski begitu, kekuatannya akan sangat anjlok, memulihkannya akan membutuhkan total 10 tahun. Jadi sekarang Crossel memiliki keuntungan penuh, dia tidak terburu-buru sedikit pun untuk membunuh Long Hao Shen, tetapi ingin menyiksanya. Dia tidak akan meninggalkan masalah itu pada saat ini. Long Hao Shen tampak sangat takut, dan sedikit gemetar. Melepaskan pedang, dia mengangkat tangannya perlahan, melepas topengnya. Pada saat ini, dia memang merasa berat bahkan untuk mengangkat tangannya, penggabungannya dengan Hao Yue dan kemampuan pengorbanan keduanya menghabiskan banyak kekuatannya, dan dia sudah berada di ujung kekuatannya. Yating dan Hao Yue tampaknya telah memasuki tidur nyenyak dalam keadaan lemah, dan 4 penjaga suci tidak berani muncul di depan Crossel. Sekarang, dia sepertinya telah mencapai jalan buntu. Melepas topeng itu cukup sulit, dan itu mengungkapkan wajah Long Hao Shen yang pucat, tetapi sangat tampan.
Putra Cahaya adalah judul yang sangat cocok. Awalnya, wajah tubuh parasit Dewa Iblis Crocell sudah tampan, tetapi berbeda berdasarkan usia dibandingkan dengan Long Hao Shen. Baik itu dalam hal penampilan atau sikap, itu adalah celah yang menghancurkan bumi. Melihat wajah tampan Long Hao Shen, Crocell tercengang. Kemarahannya sebelumnya segera berubah menjadi ekstasi. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa tubuh Long Hao Shen memiliki kualitas 100 kali lebih tinggi daripada tubuh parasit sebelumnya. Sikap dan tubuhnya sangat sempurna. Jika saya bisa menganggapnya sebagai tubuh parasit saya sendiri, maka mungkin kebutuhan akan usaha selama 5 tahun sangat berharga. Saat Crocell hampir menari dan menggerakkan tangan untuk kegembiraan dalam kegembiraan, bentuk cahaya berkilau ditembakkan ke arahnya tanpa peringatan. Cahaya itu mencapai kemegahan sehingga tampak dekat dengan pelangi di langit, langsung mengalir melalui kepala Crocell. Ekspresi kegembiraannya tiba-tiba berubah menjadi tak bernyawa. Setelah bergoyang beberapa langkah ke belakang, dia jatuh ke tanah. Yang menusuk kepalanya adalah pedang Arya dari Dewi Cahaya. Cahaya elegan yang keluar dari pedang ilahi ini adalah teknik bunga suci yang diajarkan ayah Chai-er. Tubuh Long Hao Shen langsung jatuh ke tanah, lumpuh dan terengah-engah dengan mulut terbuka besar, sudah penuh dengan keringat, dan pada saat itu, dia lemah sampai-sampai tidak dapat mengangkat satu jari pun. Tapi matanya masih tak tergoyahkan tertuju pada tubuh Crocell, sampai mahkota biru tua keluar dari dalam tubuhnya. Pada saat itu terbang dengan panik ke samping, Long Hao Shen akhirnya mengendurkan napas. Munculnya mahkota Dewa Iblis berarti bahwa Dewa Iblis Crocell akhirnya mati. Kehebatanmu sebenarnya melampaui harapanku. Benar-benar pantas disebut salah satu dari 72 Dewa Iblis. Kalau bukan karena teknik yang diberikan ayah Chai-er, aku pasti sudah mati. Ini kemenanganku, Ti sudah mati. Ini kemenanganku.